Bab 002. Sayang, bangun udah siang loh, bisik Nabil di telinga Aida sambil mencium pipi kesayangan itu. Sayang, bangun yok kamu GK pengen lihat mas pulang, bisik Nabil kembali yang tidak mendapat respon dari Aida. Spontan Aida langsung bangkit dari tidurnya, membuat Nabil senyum gemes melihat reaksi pujaan hatinya itu. Beneran mas mau pulang hari ini? Tanya Aida kembali untuk memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Iya sayang soalnya mas cuman bisa dapat izin sehari itu pun mas terpaksa harus berbohong, jawab Nabil sambil merapikan rambut Aida yang terlihat berantakan. Bohong gimana mas? Tanya Aida yang tidak mengerti apa maksud dari ucapan Nabil. Mas harus berbohong dengan alasan kalau nenek mas lagi sakit dan sangat merindukan mas, makanya mas bisa diizinin, jawab Nabil membuat Aida geleng-geleng bahagia dengan sikap lucu laki-laki pujaan hatinya itu. Padahal kakek nenek Nabil sudah lama meninggal sejak Nabil masih di dalam rahim ibunya. Spontan Aida dan Nabil langsung tertawa geli dengan alasan konyol yang ia berikan untuk atasannya. Dasar pembohong tidak berkelas, nanti kalau ketahuan Aida GK mau tanggung jawab, sambung Aida yang ingin menggoda Nabil tanpa menunggu aba-aba. Nabil pun langsung menerkam bibir indah yang Aida miliki. Ya udah sayang, tunggu sebentar ya Aida mandi dan siap-siap dulu, ucap Aida dan langsung bergegas menuju kamar mandi. Ok sayang, apa mau mas temanin? Jawab Nabil yang ingin menggoda Aida. Apa sih mas nakal deh, keluh Aida manja dan langsung bergegas untuk mandi, karena ia harus mengantar Nabil ke bandara. Pesawat yang akan Nabil tumpangi berangkat pukul 14. Selesai mandi Aida langsung memakai baju ganti dari kamar mandi. Ia takut laki-lakinya bisa tergoda melihatnya, walaupun sebenarnya sudah tergoda tetapi Nabil masih bisa menahannya. Selesai berdandan dan berkemas Aida menelpon pelayan hotel milik keluarganya untuk menyediakan sarapan pagi, yang sudah hampir memasuki jam makan siang. Tentu saja dengan sigap pelayan menyajikan perintah bosnya, karena takut mereka akan dipecat jika mengecewakan bos mudanya tersebut. Mereka pun langsung menyantap makanannya dengan lahap tanpa ada yang tersisa. Nabil dan Aida pun sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Berat hati rasanya Aida melepas kepergian kekasihnya, namun apa daya memang masih seperti ini jalan yang harus mereka lalui. Aida tidak berhenti menangis di pelukan Nabil, sampai semua mata tertuju kepada mereka, tapi Aida tidak peduli, malah tangisnya semakin jadi, ketika pesawat yang akan ditumpang Nabil segera berangkat. Kamu jangan nangis sayang, jangan buat mas sedih, mas GK tega dan mas GK sanggup ninggalin kamu kalau begini, ucap Nabil yang juga merasa sedih harus meninggalkan Aida, air matanya pun ikut jatuh melihat kekasihnya menangis. Mas janji nanti mas akan lebih sering telepon kamu, video call, karena mas juga gak tahan jika GK melihat bidadari mas yang sangat cantik ini, ucap Nabil membuat Aida untuk ikhlas melepas kepergian dirinya. Setelah pesawat take off, Aida pun segera pulang karena Aida merasa capek dan ngantuk akibat menangis melepas kepergian kekasih hatinya. Aida dijemput Pak Arif supir pribadinya, yang sudah mengantar Aida kemanapun selama 10 tahun ini. Sedikit banyaknya Pak Arif sudah mengenal sifat majikan mudanya tersebut. Nabil dijaya. Mau langsung pulang non? Tanya Pak Arif ketika melihat Aida menghampiri dirinya. Iya pak soalnya Aida capek banget dan butuh istirahat, jawab Aida singkat. Baik non, ucap Pak Arif, dan langsung melajukan mobilnya. Pak Arif bisa mengerti perasaan Aida, karena melihat mata Aida yang kini sudah bengkak akibat menangis terlalu lama. 2 jam jarak tempuh bandara ke rumah Aida membuat Aida tertidur pulas di mobil. Non, bangun non kita udah sampai, ucap Pak Arif membangunkan Aida. Oh iya pak makasih ya pak, jawab Aida, yang langsung tersadar mendengar suara Pak Arif. Sama-sama non, sambung Pak Arif kembali dan langsung memarkirkan mobil di garansi. Aida langsung masuk ke rumah menuju kamarnya, ia masih merasa sedih,
bayangan Nabil masih segar di kepalanya, rasanya ia sudah sangat merindukan kekasihnya itu. "Permisi Non Aida, apa Non Aida sudah makan? Kalau belum biar Bibi siapin," tanya Bi Inah yang sudah 20 tahun mengabdi di rumah Pak Bambang dan Mama Ratna. "Aida sudah makan kok Bi, jadi Bibi gak usah repot-repot ya, Aida mau langsung istirahat," jawab Aida sopan, dan langsung menuju kamarnya. Tidak sampai 10 menit Aida pun langsung tertidur pulas, dan tidak ada satu orang pun pembantu mereka yang berani mengganggunya, karena sebelum tidur Aida sudah minta supaya tidak ada yang mengganggunya. Dring, dring, bunyi HP Aida. Aida pun langsung terbangun dari tidurnya, ketika mendengar dering panggilan masuk di ponsel genggam miliknya. "Halo?" ucap Aida, tanpa memperhatikan siapa yang sudah menghubungi dirinya. "Selamat ulang tahun sayang, semoga kamu selalu bahagia," spontan Aida langsung tersadar dari tidurnya. "Kakak," teriak Aida, ketika mendengar suara kakak satu-satunya yang ia miliki dan ia sayangi. "Iya sayang, bagaimana kabarmu?" tanya Clara yang juga sangat menyayangi Aida. "Aida baik Kak, Aida sangat merindukan kakak. Kakak udah gak sayang dengan Aida lagi. Kakak jahat," ucap Aida sambil menangis ketika mendengar suara Clara dari negeri seberang sana. "Kakak minta maaf sayang, kakak baru bisa hubungin kamu. Kakak benar-benar minta maaf karena tidak bisa hadir di pesta ulang tahunmu karena Mas Farel ada kerjaan yang sangat penting yang gak bisa kakak tinggalin. Sekali lagi kakak minta maaf ya, kakak sungguh menyesal," ucap Clara membujuk Aida, karena ia tahu Aida akan sangat merasa sedih atas ketidakhadirannya. "Iya Kak, Aida ngerti kok, lagian kakak sudah berumah tangga dan kakak wajib ngurus keluarga dan suami kakak," jawab Aida yang mencoba mengerti dengan keadaan Clara. "Wah ternyata adik kakak sudah dewasa," sambung Clara yang ingin menggoda Aida. "Kakak ada hadiah buat kamu," ucap Clara membuat Aida sangat merasa penasaran. "Apa Kak?" tanya Aida yang sangat merasa penasaran dengan hadiah kakaknya. "Seminggu lagi kakak akan pulang untuk nyusahin adik kakak yang montok ini," ucap Clara membuat Aida merasa sangat bahagia. "Kakak serius?" tanya Aida dengan penuh semangat. "Iya kakak serius karena usia kandungan kakak sudah masuk 29 minggu dan atas persetujuan Mas Farel kakak akan melahirkan di sana nanti," jawab Clara membuat Aida merasa bahagia tidak ketulungan. Aida pun langsung spontan melompat bahagia mendengar kabar dari kakaknya, tak sabar rasanya untuk menantikan kehadiran kakak tersayangnya. "Selamat pagi bidadariku, bagaimana kabarmu?" tanya Nabil dari teleponnya. "Aida baik kok Mas," jawab Aida singkat. "Maafin Mas ya sayang, semalam Mas GK sempat ngabarin soalnya HP Mas lobet, dan Mas langsung istirahat. Sungguh Mas tidak sengaja," ucap Nabil yang berusaha untuk membujuk Aida. Ia tahu Aida pasti sangat menantikan kabar dari dirinya. "Iya Mas gak apa-apa kok," sambung Aida kembali. Jujur saja Aida masih merasa kecewa, namun rasa kecewanya ia simpan. Ia tidak ingin berdebat dengan Nabil. "Ya udah ya sayang, Mas kerja dulu." "Assalamualaikum bidadariku," ucap Nabil seolah semua baik-baik saja. "Waalaikumsalam," jawab Aida dan, tut, teleponnya pun langsung terputus. Dasar, cueknya kambuh lagi, kenapa si Aida harus tersiksa karena merindukan Mas? Apa Mas gak bisa ngerti kalau Aida lagi rindu dan lagi membutuhkan Mas, ketus Aida, yang merasa kecewa dengan sikap cuek Nabil. Tentu saja Nabil bisa mengerti perasaan kekasihnya, namun Nabil seolah tidak peka, karena yang ada dalam pikiran Nabil sekarang hanya fokus untuk bekerja. Jujur semua ini dilakukan oleh Nabil hanya untuk Aida seorang. "Maafin Mas sayang, nanti kalau sudah waktunya Mas gak akan biarin kamu merindukan Mas walau hanya sedetik," gumam Nabil dalam hatinya, yang merasa bersalah harus membiarkan Aida tersiksa karena merindukan dirinya. Waktu pun berlalu begitu saja, hubungan Nabil dan Aida selalu berjalan lancar walau hanya lewat komunikasi. Aida sudah tidak sabar berjumpa dengan kakaknya.
Sudah 2 jam Aida menunggu di bandara. Rindu Aida pun sudah terbalas ketika kakaknya sudah berada di dalam pelukannya. Clara Putri Purmono. Clara pun tidak jauh kalah cantiknya dengan Aida, tidak banyak perbedaan antara mereka, selera yang sama, yang membuat kakak beradik ini begitu akur dan saling mengasihi. Ayo kak, Aida sudah gak sabar ingin curhat dengan kakak, ucap Aida yang ingin melampiaskan semua isi hatinya untuk Clara. Iya sayang, pokoknya kakak akan menjadi pendengar yang baik untuk adik kakak yang cantik ini, jawab Clara, yang selalu bisa jadi teman curhat baik untuk adik semata wayangnya. Raut bahagia pun terpancar dari wajah mereka, membuat mereka terlihat semakin cantik dan indah untuk dipandang. Kak Farel di mana kak? Tanya Aida yang tidak melihat keberadaan Farel abek iparnya. Nanti dia nyusul sayang, soalnya masih banyak kerjaan yang benar-benar gak bisa ia tinggalkan, jawab Clara, melindungi suaminya. Dasar lelaki emang gak bisa apa ninggalin kerjaan sebentar untuk keluarga, ketus Aida, membuat Clara ketawa gemes. Bagus dong Mas Farel gak ikut, jadi waktu kakak cuman buat nemenin kamu, jawab Clara yang ingin menenangkan hati Aida, ia tidak ingin Aida salah paham dengan suaminya. Iya juga ya, jawab Aida sambil tertawa bahagia dan memeluk Clara. Farel Putra Purmono. Farel juga tidak kalah tampan dengan Nabil. Masing-masing memiliki pasangan yang tampan dan cantik. Kita makan siang dulu ya kak soalnya Aida lapar banget, rengek Aida seperti anak kecil yang sedang kelaparan. Kakak juga lapar soalnya kakak harus ngasih makan 2 orang di dalam perut kakak, jawab Clara, sambil mengelus perut buncitnya yang sangat menggemaskan itu. Baby kakak kembar, tanya Aida penasaran. Iya sayang, babynya kembar cowok cewek, jawab Clara bahagia. Selamat ya kak pokoknya nanti Aida akan jadi aunty yang keren buat keponakan Aida, jawab Aida yang juga merasa sangat bahagia. Jangan nakal di perut mama ya sayang kalau nakal nanti aunty Geka mau ajakin main, ucap Aida sambil mengelus perut buncit kakaknya. Iya aunty cantik, jawab Clara menirukan suara anak kecil, membuat Aida tertawa bahagia. Mereka pun tiba di warung bakso langganan mereka dari dulu, karena Clara sangat ngidam makan bakso Mang Parmin. Mang baksonya 3 paket komplit ya, ucap Clara yang sudah langganan di sana. Iya Neng. Mbak Clara kapan pulang mbak, tanya Mang Parmin. Karena Mang Parmin memang sudah kenal dengan 2 gadis cantik pelanggannya itu. Baru saja Mang, jawab Clara sopan. Ya sudah Mamang siapin baksonya dulu ya, ucap Mang Parmin dan langsung bergegas menyiapkan pesanan mereka. Pak Arif pun ikut makan bersama mereka, itulah kebiasaan Aida dan Clara mau makan dimanapun akan selalu mengajak supirnya. Mereka pun makan bakso dengan lahap, ditambah segarnya jus jeruk yang membuat nikmatnya tiada taraf. Akhirnya kesampaian juga makan bakso Mang Parmin, ucap Clara yang sudah lama ngidam makan bakso Mang Parmin. Selesai makan mereka pun langsung bergegas pulang. Hari ini Papa Bambang dan Mama Aida pulang ke Jakarta. Aida tidak menjemput Papa dan Mamanya karena dia harus selalu siaga di samping Clara. Agak ngebut sikit pak, soalnya aku udah sangat merindukan kedua putri cantikku, ucap Mama Ratna yang sudah sangat merindukan kedua putri cantiknya. Baik Nyonya, jawab Pak Arif sopan. Mama Ratna yang mendengar bahwa Clara putri sulungnya sedang berada di rumahnya, sudah tidak sabar ingin cepat pulang dari Bangkok. Sabar dong Ma, nanti kalau terjadi apa-apa gimana, toh juga nanti bakalan jumpa, ucap Pak Bambang menenangkan istrinya. Wajar dong Pak kalau Mama merindukan anak-anak Mama. Iya deh Ma iya. Tetap hati-hati ya Pak. Iya Tuan. Pak Bambang memang tidak pernah mau berdebat dengan istrinya, itu yang membuat rumah tangga mereka selalu humoris, karena jarang sekali ada pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Sekalian bawa semua barang-barang saya dan Nyonya masuk ya Pak Arif, ucap Pak Bambang ketika sudah tiba di rumah bahagia mereka. Baik Tuan,
jawab Pak Arif dan langsung membawa barang majikannya. Aida dan Clara sudah menunggu kehadiran Papa dan Mama mereka di ruang keluarga. "Papa, Mama," ucap Aida ketika melihat orang tuanya di muka pintu. Spontan Aida dan Clara langsung berlari memeluk orang tuanya. "Gimana keadaan kamu sayang?" tanya Mama Ratna. "Alhamdulillah baik Ma," jawab Clara. "Suami kamu gak ikut sayang," sambung Pak Bambang kembali. "Mas Farel masih sibuk Pak, nanti juga bakalan nyusulin Clara ke sini," jawab Clara yang selalu membela Farel. "Oh begitu gak Papa sayang, kamu jauh lebih aman di sini karena ada Papa, Mama dan Aida yang akan jagain kamu, dan Papa juga bakalan ambil cuti supaya bisa jaga kamu dan calon cucu Papa," ucap Pak Bambang yang sangat bahagia atas kepulangan Clara. "Cucu Mama juga ekspa," sambung Mama Ratna yang tidak ingin kalah dengan suaminya. "Hahaha iya sayang cucu kita berdua, ternyata kita sudah tua ya Ma," ucap Pak Bambang, membuat suasana di rumah itu begitu hangat. "Papa tenang aja, walaupun sudah tua Papa tetap keren kok," goda Mama Aida yang membuat semua tertawa bahagia. Jadi yang ditanya cuman ke Clara. Aida gak dianggap lagi, rengek Aida manja yang merasa cemburu dengan kakaknya. Tingkah lucu Aida yang cemburu membuat Papa, Mama dan kakaknya merasa gemes. "Mana mungkin Papa bisa lupa sama anak Papa yang cantik ini," ucap Pak Bambang sambil mencubit hidung mancung dan acak-acakin rambut Aida. "Kok anak Mama jadi cemburuan gini sih?" tanya Mama Ratna sambil merangkul Aida berjalan ke ruang keluarga mereka. "Hahaha gak kok Ma, Pa, Aida bercanda kok. Mana mungkin Papa dan Mama bisa lupain putri kesayangan yang paling cantik di antara yang lain," jawab Aida yang memuji diri sendiri membuat tawa bahagia di wajah mereka. Begitulah kehidupan keluarga Pak Bambang yang hampir diinginkan oleh semua orang. Setelah selesai berbincang, Papa Bambang dan Mama Ratna masuk ke kamar untuk istirahat. Perjalanan yang panjang membuat tubuh mereka membutuhkan istirahat. Clara juga masuk ke kamar untuk istirahat, karena perutnya yang semakin membuncit membuat dia cepat lelah dan mengantuk. "Mbak Inah tolong buatin Aida jus jeruk ya," ucap Aida sopan. "Iya Non." Aida masih duduk di sofa ruang tamu mereka. Sambil membuka HP-nya, dan tidak ada ditemukan pesan ataupun telepon dari kekasih hatinya. "Mas Nabil kemana sih? Kok udah jarang hubungin aku? Apa di sana dia udah punya cewek baru? Makanya dia udah gak ingat dan peduliin aku," gumam Aida sambil ngehayalin yang tidak-tidak tentang pujaan hatinya. "Jusnya Non," ucap Big Inah, tetapi Aida tidak peduliin Mbak Inah yang dari tadi memanggil namanya. Aida masih terus berhayal bayangin kekasihnya yang sangat ia rindukan. Mbak Inah tidak berani mengganggu Aida. Karena Aida tidak suka diganggu jika dia sedang melamun, akhirnya Big Inah meletakkan jus pesanan Aida di meja, dan kembali melanjutkan pekerjaannya di dapur.